Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga kasih sayang Allah terlimpah bagi kita semua. Amin. Tema daras Ramadan hari ini yaitu keutamaan sholat tahajud. Pemirsa dan pendengar yang budiman, mengenai keistimewaan dan keutamaan sholat tahajud ini, hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 80. Di sana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, maka tahajudlah engkau dengan membaca Al-Quran, suatu ibadah tambahan bagi engkau. Semoga Tuhan engkau akan mengangkat engkau ke derajat yang terpuji. Di ayat tersebut, Allah Ta'ala menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan sholat tahajud, maka Allah Ta'ala akan mengangkatnya ke derajat yang terpuji. Dengan demikian, inilah salah satu keunggulan dari sholat tahajud. Dalam hal ini saya bisa memberikan sebuah perumpamaan, yaitu sifat manusia adalah menginginkan agar dirinya diperhatikan, dihargai, dihormati, disanjung. Jadi ini semua adalah sifat alami manusia. Seseorang akan merasa sangat bahagia apabila ia disegani, disanjung, dihormati, dan diperhatikan. Makanya tidak sedikit orang yang rela menghabiskan ratusan juta rupiah agar bisa menduduki suatu jabatan penting yang tak lain tujuannya adalah agar ia bisa dihormati oleh orang lain, oleh orang banyak. Nah, inilah hukum duniawi dan sifat manusia. Tetapi, untuk kebutuhan rohaninya, terkadang manusia itu menjadi lalai dan acuh. Manusia terkadang tidak punya keinginan untuk menjadi seseorang hamba yang penting di hadapan Allah, untuk menjadi seorang hamba yang diperhatikan oleh Allah, menjadi seorang hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah. Karena hal itulah Allah Ta'ala telah menyediakan sarana yang terbaik bagi kita agar kerohanian kita terangkat ke derajat yang terpuji. Sarananya yaitu kita bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana jabatan duniawi yang harus diperoleh dengan usaha yang keras dan gigih, nah, untuk memperoleh derajat kerohanian yang terpuji pun memerlukan usaha dari diri kita yang sungguh-sungguh dan giat. Dan juga harus mengalahkan semua sifat kemalasan yang ada pada diri kita. Seorang hamba yang ingin mendapatkan derajat yang terpuji, maka ia harus bangun di sepertiga malam yang terakhir, melawan rasa kantuknya, melawan rasa nyamannya kehangatan selimutnya, harus melawan rasa lelahnya, dan juga harus melawan dinginnya malam demi dapat melaksanakan sholat tahajud. Di saat banyak manusia yang sedang terlelap, nyaman dalam mimpinya masing-masing, di saat alam raya sedang hening, sedang senyap, justru di saat seperti itulah kita menjalin hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala. Di saat suasana yang dingin, sunyi, sepi seperti itulah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala bisa menjadi lebih khusyuk, lebih istimewa, dan lebih intim. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengupayakan hal itu, yaitu bangun di sepertiga malam yang terakhir, melaksanakan sholat tahajud demi meraih maqamah mahmuda atau derajat yang terpuji. Pemirsa dan pendengar yang budiman, keutamaan lainnya dari sholat tahajud yaitu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk sholat adalah lebih kuat untuk menguasai diri dan lebih ampuh untuk berbicara.
Mengenai ayat ini, dalam tafsir Sagir, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, bangun malam untuk mendirikan sholat merupakan wahana yang kuat untuk menguasai diri dan dengan ampuhnya mengendalikan kecenderungan dan hasrat jahat seseorang. Merupakan pengalaman nyata semua orang suci bahwa tiada yang begitu banyak memberi manfaat bagi perkembangan rohani seseorang selain tahajud atau sholat malam. Di dalam kesunyian dan keheningan malam, semacam kedamaian yang ganjil mengungguli segala sesuatu. Saat alam seluruhnya dan manusia diam, menikmati hubungan istimewa dengan Dia dan menjadi terang benderang oleh cahaya samawi yang diberikannya lagi kepada orang-orang lain. Saat itu, luar biasa cocoknya bagi seseorang guna mengembangkan kekuatan watak dan membuat pembicaraannya sehat, bernas, dan dapat diandalkan. Jadi, dua hal keistimewaan dari sholat tahajud yang disebutkan dalam ayat tadi yaitu lebih kuat untuk menguasai diri dan lebih ampuh untuk berbicara. Dan ini tentunya merupakan dua hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat contohnya. Di dunia ini banyak terjadi pertengkaran, pertikaian, cekcok di antara satu dengan yang lain. Penyebab utama dari hal itu adalah karena kurangnya penguasaan diri, kurangnya memahami keadaan diri sendiri dan juga keadaan orang lain, sehingga kesalahan kecil pun hal itu dapat menimbulkan pertikaian. Kemudian contoh lainnya, kita juga bisa saksikan di sekitar kita banyak orang-orang yang menjadi depresi, stres, galau, bahkan tidak sedikit juga yang menjadi gila. Itu juga disebabkan karena kurangnya penguasaan diri, tidak mengenali ataupun tidak memahami kepribadian diri sendiri, atau bahkan tidak sayang terhadap diri sendiri. Jadi, salah satu faktor penting bagi kehidupan kita di dunia ini adalah penguasaan diri. Kita harus memahami kelemahan dan kelebihan diri kita masing-masing. Kita harus memahami kepribadian dan karakter kita. Kita harus memahami bakat dan kemampuan kita. Sehingga, ketika kita menguasai semua hal yang ada pada diri kita, maka kita akan mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, keutamaan lain dari salat tahajud yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 7 yang tadi, yaitu salat tahajud sangat ampuh untuk kemampuan kita berbicara. Kemampuan berbicara dengan baik juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai anggota jemaat tentunya tidak akan bisa terlepas dari rutinitas kita untuk bertablik dan juga tarbiyat. Usaha kita dalam bertablik, menyampaikan kebenaran Islam Ahmadiyah kepada orang lain, kepada masyarakat, tentu saja membutuhkan komunikasi yang baik, membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Sehingga dalil-dalil ataupun argumentasi yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang lain. Begitupun dalam hal tarbiyat, tentu saja membutuhkan kemampuan berbicara yang baik, agar anggota yang lain dapat memahami pesan yang kita sampaikan. Oleh karenanya, untuk mendukung usaha tablik dan tarbiyat kita, sangat penting bagi kita untuk dawam ataupun rutin melaksanakan sholat tahajud agar kemampuan berbicara kita menjadi semakin baik. Pemirsa dan pendengar yang budiman, pelaksanaan sholat tahajud ini sangat baik kita lakukan secara dawam ataupun rutin. Kita sebagai Ahmadi harus berupaya melakukan hal itu. Bahkan hal ini juga menjadi ciri khas kita sebagai Ahmadi, yaitu kita dawam dalam melaksanakan sholat tahajud seolah-olah sholat tahajud itu adalah sholat fardu yang keenam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ya Abdallah, la takum misla fulanin kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan yang dia biasa mendirikan salat malam namun kemudian meninggalkan salat malam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi demikianlah tadi beberapa hal yang terkait tentang keutamaan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita sebagai Ahmadi tidak pernah luput dari keutamaan sholat tahajud ini. Marilah kita upayakan setiap malam kita dapat melaksanakan sholat tahajud ini. Dan jika kita sudah membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malam, maka insya Allah dengan sendirinya mata kita, raga kita akan terbiasa untuk bangun tiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Bahkan mungkin kalau misalnya tidak bangun untuk sholat tahajud, pagi harinya kita menjadi merasa ada yang kurang, ada yang aneh. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kesehatan yang sempurna kepada kita, agar kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan lebih baik. Amin. Demikianlah daras Ramadan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kelemahan dalam diri saya, dan pada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.